memang di dalam jurnal tertulis open by expert, tetapi sebenarnya dia menjalankan akun tersebut menggunakan IE copy trade. Jadi tetap tertulis open by expert. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Jadi kita ketemu lagi ya. Jadi kali ini Andrew akan membahas ya satu video ya. Video tentang mengenai preset yang baru saja Andrew dan tim Profit Training selesaikan ya. Dan tentunya membuat preset ini sungguhlah tidak mudah ya. Apalagi preset yang kali ini yang Andrew mau tampilkan adalah preset komoditi emas ya, dimana kalau teman-teman tahu trading emas itu adalah salah satu market yang paling volatile ya. Jadi sangat sulit ya untuk menemukan preset ya. Sangat-sangat sulit. Itu effortnya itu dan juga waktunya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada Andrew mencari sebuah settingan ya untuk market forex ya. Nah, kebetulan juga ya kemarin ini tanggal 10 ya, emas ini kembali dia mencetak rekor tertinggi ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Andrew sudah tampilkan market emas ya. Untuk time frame-nya ini D1 ya. Dia sudah naik sampai 1 2 3 4 5 6. Jadi dia naik itu selama 6 hari kerja berturut-turut ya. Dia naik terus, hijau terus ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, waktu kemarin tanggal 10 emas ini membuat satu break high yang baru ya. Di situ teman-teman bisa lihat high-nya itu ada di harga 1868.43 ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang heran kenapa emas ini bisa terbang sekian banyak ya. Dan juga banyak sekali orang-orang yang WhatsApp maupun Telegram Profit Training bahwa dia mengalami kerugian karena kenaikan emas yang begitu banyak ini. Tentunya bukan member Profit Training ya, karena member Profit Training mereka sudah tahu dan kita sudah infokan bahwa emas ini akan terbang ya. Bahkan kalau teman-teman nonton ya video YouTube yang Andrew buat setiap minggu ya di analisa mingguan, di situ Andrew sudah prediksi bahwa emas ini akan terbang ya. Jadi kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman cek aja di video yang Andrew buat pada hari Minggu kemarin ya. Kemarin hari Minggu tanggal berapa tuh? Kemarin hari Minggu itu Andrew buat tanggal 7 ya. Di situ Andrew sudah prediksi emas ini naik segini banyak. Tapi yang Andrew nggak prediksi dia naik sampai setinggi ini ya. Cuma kemarin Andrew prediksi itu dia naik di sekitar 1840-an ya, areanya area sini nih teman-teman. Nah, jadi Andrew kemarin prediksi di area sini, tapi ternyata dia naik sampai sini. Tapi arahnya benar ya, arahnya benar bahwa kita prediksi emasnya ke atas ya. Nah, banyak yang bertanya-tanya, mungkin teman-teman yang nggak tahu kenapa emas bisa naik sebanyak ini teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi harga emas itu di pasar spot itu naik banyak ke level 1868.43 per troy ounce ya. Sedangkan emas berjangka di Amerika Serikat naik 0,2%. Jadi harga konsumen Amerika Serikat meningkat pada bulan Oktober. Tercatat orang Amerika membayar lebih untuk bensin dan makanan yang mengarah ke kenaikan tahunan terbesar dalam 31 tahun ya. Jadi hal ini yang mengindikasikan bahwa inflasi Amerika Serikat dapat tetap tinggi dengan tidak nyaman hingga tahun 2020 ya. Nah, jadi di tengah rantai pasokan global yang kacau ya. Jadi emas kini sering dipandang sebagai lindung nilai terhadap kenaikan tingkat harga. Jadi
yang membuat emas itu akhirnya terbang begitu tinggi karena ada kekhawatiran dari sebutnya ekonomi yang tidak pasti ya, inflasi ya. Jadi teman-teman juga tahu ya, jadi emas ini merupakan salah satu alat tukar paling tua di dunia dan juga merupakan satu komoditi yang anti inflasi ya. Jadi mereka itu pada kita sebutnya lindung nilainya itu di aset emas gitu loh teman-teman ya. Jadi itu ya yang menyebabkan emas ini naik tinggi ya. Oke, jadi sebenarnya bukan itu saja yang Endo mau bahas ya. Endo tadi sudah bilang kita mau membahas satu preset ya. Jadi preset ini merupakan salah satu settingan ya teman-teman ya, settingan dari salah satu robot yang tentunya kali ini Endo sudah tampilkan, yaitu Prosplash ya. Dan Endo akan tampilkan bagaimana cara preset ini bekerja ya, dan juga Endo akan tunjukkan before dan afternya seperti biasa ya. Dan teman-teman silakan lihat ya, kebetulan juga makanya sekarang emasnya itu dia merupakan salah satu komoditi yang sangat-sangat volatile, dan sekali lagi menurut Andrew itu adalah tingkatan yang paling sulit ya untuk menemukan satu robot bisa trading emas. Itu menurut Andrew itu paling sulit diantara pair yang lain ya, diantara pair yang lain seperti forex. Oke. Nah, sekarang Andrew akan tunjukin bagaimana cara kita menguji robot Prosplash ini. Sekali lagi mungkin ini juga akan menjadi salah satu tutorial bagaimana cara backtest yang baik dan benar ya. Oke, pertama teman-teman kita sekarang masuk dulu ke view ya teman-teman ya, kita masuk ke view di sini ya. Lalu kita masuk ke strategi tester ya. Nah, lalu kita ambil yang single ya, Nah, lalu di sini teman-teman ya, di sini kita sudah mengeluarkan robotnya yaitu Prosplash ya, Prosplash. Baik yang biasa maupun yang VIP ini sama filenya, hanya beda di lisensi aja ya, itu nggak ada bedanya. Simbolnya ini kita pakai yang SAU, ini yang 1 menit, dan kita ambil 1 tahun ke belakang yaitu 11 November 2020 sampai 11 November 2021 yaitu hari ini saat video ini dibuat. Oke. Forwardnya ini kita no ya teman-teman ya, forwardnya kita no. Lalu delaynya kita ambil yang delay yang terdekat dengan pada saat kita melakukan trading real, yaitu last ping to your server yaitu 313.3 mil per second ya. Nah, ini tentunya delay ini selalu berubah-ubah teman-teman, tergantung koneksi dan juga kualitas server ya dari broker yang kita miliki. Nah, kebetulan yang sekarang broker yang dipakai adalah Exclusive Market ya. Sekali lagi ini berubah-berubah, kadang dia bisa melebar, kadang dia bisa tipis, itu sama seperti spread, jadi nggak bisa pasti ya. Oke, kita pakai yang ini ya, last ping ya, artinya ini yang paling mendekati dengan keadaan sekarang. Kita klik. Lalu modelingnya kita ambil yang every tick based on real tick ya, artinya kita mengambil harga yang paling mendekati dengan tick yang asli ya. Depositnya 2000 ya. Sebenarnya idealnya itu 1000 ya minimal, tapi karena kita ini robotnya adalah tipenya hedging, jadi kita ambil yang 2000 ya teman-teman ya. Apalagi ini emas ya, jadi yang disarankan sekali lagi idealnya 2000 ya, idealnya 2000. Oke. Mata uangnya USD dan leverage-nya 1:500. Mau 1:100 bisa, 1:500 bisa. Semakin besar ya, semakin besar modal kalian ya, kita bisa ambil leverage yang semakin bawah ya, misalnya 1:100 ya. Karena ini kita pakai yang 2000, kita pakai yang 1:500 ya. Nah, kita masuk ke input teman-teman ya. Di sini kita akan coba yang default ya. Default artinya ini belum kita rubah ya, stop loss-nya masih 75. Take profitnya 175, ini semua adalah yang default ya. Lalu kita klik start nih teman-teman, lihat ya, kita klik start. Oke, ini sudah berjalan ya di kanan bawah. Ini sudah berjalan kira-kira butuh 6 menit ya. Kita masuk ke graph. Nah, teman-teman nggak usah kaget ya. Jadi hasilnya pasti akan minus ya, bahkan nggak butuh waktu lama untuk MC. Nah, teman-teman lihat ya. Alasannya kenapa? Ya, tadi Anda sudah bilang. Alasannya karena ya, memang Prosplash ini secara default dia tidak diciptakan untuk market emas. Ya, tolong dicatat ya sekali lagi ya. Kenapa bisa minus? Kenapa bisa MC? Karena settingan default ya, karena settingan default dari Prosplash ini tidak diciptakan untuk trading emas Untuk itulah ini kita lihat ya. Untuk itulah
Andrew menciptakan satu backtest untuk teman-teman pakai di emas gitu loh ya. Nah lihat historic quality-nya ini 100% ya. Initial depositnya 2000 langsung minus 1998.17. Ya ini adalah before. Jadi before kita gunakan preset hasilnya ini. Andrew mau tunjukin ya. Jadi sama sekali nggak ada manipulasi ya. Jadi kalau teman-teman pakai robot ini di emas tanpa menggunakan preset, ya hasilnya seperti ini minus, nggak usah heran ya. Oke, sekarang Andrew akan tunjukin apabila kita sudah menggunakan preset. Ya kita masuk ke input teman-teman ya. Kita masuk ke input ya. Lalu kita load presetnya, klik kanan, kita load. Oke, sekarang kita sudah load presetnya teman-teman ya. Lalu kita masuk lagi ke setting. Nah ya, ini kita gunakan robot yang sama, simbol yang sama, time frame-nya M1, custom period-nya juga sama, 11 Oktober 2020 sampai 11 Oktober 2021, forward-nya no, delay-nya sama, every tick based on real tick, depositnya 2000 sama, USD dan 1:500. Jadi nggak ada yang beda ya teman-teman ya, fair ya. Kita klik start nih teman-teman, kita klik start. Nah, jadi ini adalah robot yang sudah kita masukkan preset. Bagaimana hasilnya? Kita klik ke grab ya. Ini kan sudah berjalan. Kira-kira butuh waktu 4 menitan ya. Kita masuk ke grab. Tuh. Ya, hasilnya beda gitu loh. Ya, tentunya ini merupakan salah satu bukti bahwa ya, robot profit sharing itu sangat berbeda dengan robot-robot yang lain ya. Oke, karena ini butuh waktu 3 menit, Andrew sambil nunggu ya. Andrew sambil kasih tahu apa saja ya perbedaan antara robot-robot profit sharing dengan robot yang ada di luaran sana, apalagi yang Ponzi, apalagi yang MLM ya, apalagi yang sifatnya itu scamming ya, beda gitu loh. Nih Andrew jelasin perbedaannya ya, walaupun Andrew sudah sering sekali ya memberitahu perbedaan robot profit sharing dengan robot-robot yang lain ya. Jadi gini teman-teman, ada 7 poin penting ya kalau teman-teman mau memilih sebuah robot ya. Tentunya bukan hanya profit sharing yang punya robot bagus ya, tapi ada 7 poin yang teman-teman harus catat ya. Yang pertama ya, jadi sebuah robot itu harus bisa digunakan di semua broker. Dia nggak boleh hanya bisa digunakan di broker tertentu. Misalnya broker hijau doang, atau broker merah doang, atau broker biru doang, atau broker putih doang, nggak boleh. Dia harus bisa digunakan di semua broker. Jadi itu satu ya teman-teman ya. Dan yang kedua ya, robot tersebut harus bisa digunakan di semua pair. Ya, harus bisa digunakan semua pair, walaupun memang harus kita optimisasi. Makanya itu ya. Jadi robot yang bagus itu harus bisa dioptimisasi, harus bisa dibuat presetnya, settingannya. Jadi untuk pair ini settingannya begini, untuk pair itu settingannya begini, untuk pair ini settingan begini. Harus bisa teman-teman ya. Nah yang ketiga ya teman-teman ya, jadi robot itu yang asli atau yang bagus itu di dalam jurnal harus tercatat open by expert ya, open by expert, bukan open by dealer. Jadi kalau teman-teman ketemu salah satu provider yang dia jual robot, tapi kalau kita cek di jurnalnya itu adalah open by dealer ya, open by dealer itu adalah copy trade ya. Artinya teman-teman menggunakan account yang dijalankan diduplikasi, yang menduplikasi master account dengan menggunakan robot. Nah itu bukan robot sebenarnya, tapi teman-teman mengcopy ya, teman-teman mengcopy master account yang menggunakan robot, itu namanya copy trade. Oke, ada satu lagi jenis sekarang yang Andrew mungkin baru saja utarakan. Ada satu lagi gini, provider ini dia ngakunya jual robot, ngakunya punya robot, tetapi ya memang di jurnal itu tertulis open by expert. Tetapi sebenarnya sekali lagi itu bisa saja bukan robotnya, tetapi dia melakukan sebuah copy trade yang dijalankan oleh EA. Nah, ini baru nih, ini baru ya, ini baru saja Andrew menemukan ada yang seperti itu. Untuk itulah Andrew sarankan buat teman-teman nanti perhatikan yang nomor 6 ya. Jadi sekali lagi untuk yang kasus yang ini, jadi sekali lagi yang diulangi, ada provider yang bilang dia menggunakan robot, memang di dalam jurnal tertulis open by expert.
tetapi sebenarnya dia menjalankan account tersebut menggunakan IE copy trade. Jadi tetap tertulis open by expert, tapi sebenarnya dia adalah menjalankan copy trade dengan menggunakan IE. Ada ya, sekali lagi Andrew nggak bisa buka secara detail ya, karena ini kan ruang publik. Andrew juga nggak mau jelek-jelekin orang lain ya. Teman-teman nanti perhatikan nomor 6. Sekarang Andrew bahas yang nomor 4 dulu ya. Nah yang keempat, robot tersebut harus bisa digunakan selamanya tanpa batas waktu. Bahkan harus bisa ya nggak ada batas waktu lah ya. Jadi teman-teman bebas mau pakai kapan aja bisa, kecuali kalau teman-teman sewa ya. Tapi kalau robot yang asli itu ya teman-teman mau pakai kapan aja bisa ya. Yang kelima ya, robot tersebut harus tidak dikenakan profit sharing ya. Jadi 100% itu harus kembali profitnya itu menjadi milik dari klien pengguna robot. Nah yang keenam ya, yang berkaitan dengan yang tadi Anu maksud dengan nomor 3 ya. Jadi untuk mengatasi itu adalah teman-teman harus terima barangnya. Jadi untuk terima barangnya itu, untuk MetaTrader 4 dia bentuknya itu adalah software dalam bentuk IX4 ya. Ini yang berkaitan dengan nomor 3 tadi. Anu sudah bilang teman-teman wajib terima barangnya, terima filenya. Untuk MetaTrader 4 itu adalah IX4, sementara untuk MetaTrader 5 itu bentuknya adalah IX5. Tapi kalau teman-teman nggak terima barangnya, artinya teman-teman hanya bisa jadi teman-teman sewa, bisa jadi teman-teman hanya copy trade yang dijalankan oleh IE. Sebenarnya Andrew juga punya loh IE itu, tapi Andrew belum publish aja, karena kalau Andrew publish ya, kalau Andrew rilis gempar mungkin satu Indonesia nih gempar nih ya. Jadi Andrew memang nggak rilis IE yang seperti itu ya. Andrew hanya rilis IE yang benar-benar dia bekerja untuk account tersebut, bukan mengcopy account orang lain ya. Oke, lalu yang ketujuh ya, sebuah robot yang dikatakan baik dan bagus itu adalah dia bergaransi dan dapat diwariskan. Garansinya itu bukan dalam arti garansi profit ya, tapi garansinya itu adalah dalam arti garansi apabila filenya rusak, apabila filenya kena virus, maka seorang developer harus bisa mengganti dengan yang baru. Oke, sekarang ini sudah selesai. Teman-teman bisa lihat ya, hasilnya tentu jauh berbeda dari modal 2000. Nah, ini hanya membutuhkan waktu 5 menit. Dan itu karena juga Andrew menggunakan komputer yang sangat-sangat di atas rata-rata ya. Ini komputer yang memang Andrew kerjakan memang khusus untuk optimisasi dan untuk melakukan sebuah riset ya. Tentunya beda kalau teman-teman menggunakan komputer kantoran, mungkin saja ini bisa setengah jam, bisa 1 jam, itu tergantung dari infrastruktur yang teman-teman punya. Nah sekarang kita masuk ke backtest teman-teman ya. Oke, kita lihat history quality-nya sama 100% ya. Dan teman-teman bisa lihat initial deposit itu 2000 dan total net profitnya itu 2285 ya. Berarti dalam waktu 1 tahun robot ini bisa profit 100% lebih dalam waktu 1 tahun, bayangin teman-teman. Dan ini sekali lagi ya, ini di emas loh teman-teman ya. Andrew nggak tahu teman-teman ada nggak punya robot yang bisa trading di emas yang hasilnya bisa lebih baik daripada ini. Andrew nggak tahu, kalau teman-teman ada silakan share aja ya. Tapi menurut Andrew ini udah paling canggih sekali setahun 100%. Dan ada yang nanya, Pak, hasil backtest ini kan nggak bisa menjamin hasil yang sama ketika kita menjalani sebuah real trading di masa yang akan datang. Jawaban Andrew tentu benar ya. Hasil backtest memang tidak bisa menjamin hasil yang sama untuk masa depannya atau hasil yang akan datang. Itu Andrew setuju. Tetapi jawabannya adalah ketika kita melakukan sebuah real trading ya dengan menggunakan pengujian seperti ini. Jadi gini, pengujian backtest ini adalah salah satu fitur yang disediakan oleh MetaTrader 5. Pengujian backtest ini adalah pengujian yang dilakukan oleh semua developer tingkat dunia manapun melakukan hal yang sama. Ya, dan ingat, memang nggak ada satupun pihak yang bisa ya meramalkan atau bisa menjamin bahwa hasil backtest sama dengan ketika kita melakukan sebuah real test. Karena masa depan kan nggak ada yang tahu. Tetapi jawabannya adalah dia bisa lebih rendah hasilnya, tetapi ingat juga bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Jadi dua sisi.
Nah, tetapi ini adalah menjadi patokan kita dalam melakukan sebuah pengujian untuk ke depan. Ya, semua developer dunia, semua analis dunia melakukan hal yang sama. Nah, ya, jadi kalau teman-teman nggak percaya, orang lain menggunakan cara yang sama. Ya, kita melakukan cara yang sama. Lalu pertanyaannya selanjutnya, ada yang bertanya juga kepada Andrew di kolom komen ya. Apakah robot bisa mengantisipasi news ya seperti kejadian kemarin? Jawaban Andrew adalah begini teman-teman ya. Sekali lagi, news itu adalah sifatnya adalah fundamental ya. Itu sama sekali ibaratnya teman-teman gini loh. Ibaratnya kita itu mau meramalkan besok itu hujan atau kering atau mendung atau cerah, nggak ada yang tahu teman-teman ya. Walaupun kita punya lembaga kalau nonton TV ya, ada ramalan cuaca kan. Oh, besok diperkirakan hujan, besok diperkirakan mendung, besok diperkirakan kering. Tetapi kan nggak pasti juga. Nah, mengapa hal yang tidak pasti kita tetap lihat, kita tetap nonton di TV. Nah, itulah sama dengan apa yang kita lakukan sekarang ya. Kita melakukan analisa berdasarkan kejadian-kejadian masa lalu ya, kita simpulkan untuk menganalisa dan mengambil kesimpulan untuk yang akan datang. Jadi metode itu yang kita pakai teman-teman ya. Sekali lagi ya, nggak ada yang bisa prediksi masa depan pasti 100%, nggak ada. Jadi berkaitan dengan pertanyaan apakah robot bisa mengantisipasi news, sekali lagi Endo bilang tidak ada satupun pihak yang bisa mengantisipasi news. Tetapi robot ini ketika newsnya keluar, dia bisa mendeteksi price action. Dia bisa mendeteksi gini loh. Teman-teman kalau sering trading, teman-teman paham ya. Kalau harga itu dia mau naik atau mau turun, biasanya dia nggak langsung. Ya, harganya itu nggak loncat seperti tanpa bayangan gitu, nggak. Pasti ada hentakan-hentakan. Nah, hentakan-hentakan itu yang dideteksi oleh robot. Ya, jadi ketika adanya news, hentakan-hentakan mulai muncul, disitulah robot akan membaca dari sisi algoritma teknikal, dia akan membaca dan dia akan mengambil posisi ketika news itu akan terjadi. Jadi cara kerjanya seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi nggak bisa ya, Andrew jamin nggak ada satupun robot yang bisa membaca news ke depan, itu nggak ada ya. Kalau ada itu bohong ya. Mungkin yang bisa itu Sunton ya, Mark AI, Fortewan mungkin aja ya, tapi kan akhirnya scam. Ya, jadi kalau yang asli itu nggak ada yang bisa seperti itu ya. Oke, jadi sekarang kita sudah balik ya, ini hasilnya kita sudah keluar. Nanti ini Andrew akan save dan Andrew akan publish ya hasil dari backtest ini. Andrew akan publish dan silakan teman-teman pelajari ya teman-teman ya. Dan banyak yang nanya ya, Pak, gimana kalau caranya kita mau pakai robot ini? Oke, jadi robot ini teman-teman ya, itu kalau kita bikin presetnya aja setengah mati, apalagi bikin robotnya ya teman-teman ya. Selain kita itu korban waktu, kita itu korban infrastruktur, kita korban ilmu. 3 hal teman-teman ya. Kalau teman-teman punya ilmu ya, tapi teman-teman nggak punya infrastruktur, nggak jadi juga tuh barang. Kalau teman-teman punya ilmu, punya infrastruktur tapi nggak punya waktu, nggak jadi juga tuh barang. Artinya kita harus mengorbankan ilmu, kita harus mengorbankan infrastruktur ya, komputer yang nggak murah dan juga waktu yang nggak sedikit ya. Jadi langsung to the point aja, kalau teman-teman mau pakai robot ini, di mana presetnya kita selalu update ya. Harga normal dari robot Prospace ini adalah $2.599 ya. Itu sangat murah sekali dibandingkan dengan fitur dan profitnya ya, sangat-sangat murah sekali. Tetapi memang untuk bulan November ini ya, sampai tanggal 30 November kita ada promo ya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai robot ini, khusus member broker dari Exclusive Market, cukup donasi itu hanya $299 saja. Bayangkan dari 2.599 kita hilangin 1 digit 5-nya, yaitu menjadi, sekali lagi ya, sebelum 10 orang pertama ya, khusus yang menggunakan broker Exclusive Market, cukup donasi $299 saja. Murah sekali ya. Itu 10% di bawah 10% tuh ya. Karena kenapa? Ya karena
kita mengarahkan untuk teman-teman menggunakan broker yang baik dan benar, yang cocok gitu ya. Tapi buat teman-teman, oh Pak, saya mau menggunakan broker lain, boleh nggak? Ya, saya mau pakai di banyak akun, ada nggak? Oke, ya. Jadi sekali lagi harga normalnya itu adalah 2.599. Buat teman-teman yang mau pakai di broker lain dan mau pakai di banyak akun, ya silakan ya. Kita punya Prosplus yang VIP dari harga sekali lagi 2.599 untuk 10 pemenang pertama sebelum 30 November ya 2021 untuk unlock broker bebas dan unlimited account. Silakan donasi hanya $598 saja ya. Jadi cepet-cepetan yang mau ya silakan kontak Telegram atau WhatsApp dari tim Provisioning 0815 99 10 880. Ketika promo ini habis, kita akan kembalikan ke harga normal yaitu $2.599 ya. Dan ingat, presetnya ini makin lengkap akan semakin mahal ya. Dan ingat, presetnya ini kita selalu update. Jadi teman-teman bisa mendownload preset ini secara gratis tanpa bayaran apapun di Telegram dari Provisioning. Jadi itu saja yang ingin mau sampaikan. Buat teman-teman yang mungkin masih ragu, silakan download historinya ya. Bahkan Andrew juga sudah punya MK5-nya ya. Apalagi yang fast cap itu promonya sudah nggak ada, jadi kita gunakan harga normal. Itu sudah ada MK5-nya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu MK5 itu apa Pak? Oke, MK5 itu ya adalah satu pihak yang memverifikasi real account teman-teman ya. Nah, jadi nggak ada satu pihak pun yang bisa mengedit atau memanipulasi harga apabila sudah didaftarkan di MK5. Kalau broker tersebut mengedit, kalau broker tersebut memanipulasi, maka sanksinya adalah broker tersebut akan di-ban oleh MetaQuotes atau di-ban oleh MK5 ya. Teman-teman coba Google aja, udah banyak broker yang di-ban, udah banyak broker yang dikeluarkan ya, disuspend oleh MetaQuotes ya, oleh MK5. Kenapa? Karena dia memanipulasi harga ya. Tetapi FTSE Market ini masih diakui dan ya masih masuk ke dalam MK5. Teman-teman silakan cek aja. Nah, itu bisa menjadikan patokan ya, itu bisa menjadikan patokan bagaimana sebuah robot atau bagaimana sebuah account apabila kita jalankan di real count dan live reportnya seperti apa. Itu adalah patokannya MK5 dan nggak ada satupun pihak yang bisa intervensi ya. Walaupun broker sendiri itu pun itu nggak bisa ya. Kita sudah siapkan. Jadi akhir kata, semoga teman-teman menjadi lebih cerdas dalam memilih sebuah tools ya, alat bantu untuk teman-teman dalam trading ya. Semoga Prosplus ini juga bisa membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan profit yang lebih mudah ya. Dan ingat ya, robot ini adalah sebuah alat ya. Robot ini adalah sebuah alat, tergantung bagaimana kita settingnya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Semua keputusan tetap ada di tangan klien ya. Jangan sampai kita menjadi pengguna atau investor yang kurang cerdas dalam menggunakan sebuah alat. Ibaratnya gini loh, kita mau nembak ya, kalau tembakannya atau alat alat tembaknya, senjata kita itu bagus tapi skill nembak kita itu kurang bagus ya, tentunya hasilnya juga nggak tepat. Tetapi apabila alat berada di tangan yang tepat ya, berada di investor yang tepat ya, senjata berada di orang yang tepat, maka senjata itu akan menjadi sangat-sangat akurat gitu loh. Jadi itu ibaratnya ya. Jadi sekali lagi, jangan salahkan alatnya, tetapi salahkan skill kita, pengetahuan kita apabila kita kurang paham dalam menggunakan alat-alat yang sudah terbukti canggih. Oke, akhir kata sampai jumpa di video-video edukasi dan analisa dari Provisioning. Salam profits.